Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurlaili Farah Nabila dengan NIM 241101080020. Saya dari kelas biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel untuk memenuhi mata kuliah biologi sel dan molekuler. Apa sih yang dimaksud dari pembelahan sel itu? Baik, di sini saya akan jelaskan pembelahan sel. Pembelahan sel itu ialah proses di mana sel induk itu akan membelah menjadi dua sel anakan atau lebih dan memiliki fungsi untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan, dan juga reproduksi. Pada proses pembelahan itu ada dua tahap, yaitu mitosis dan meiosis. Ini adalah gambar proses pembelahan mitosis. Dan ini contoh gambar pembelahan meiosis. Baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis itu pembelahan sel yang mana menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis ini terjadi pada semua sel-sel tubuh kecuali pada sel kelamin atau sel gamet. Proses pembelahan mitosis ini terjadi pada 4 fase. Yang pertama yaitu fase profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Inilah gambar-gambar fase-fase terhadap mitosis. Akan tetapi sebelum fase keempat tersebut dimulai, ada tahap pendahuluan, yaitu tahap interfase. Nah, mari kita mulai dari tahap interfase. Fase interfase ini yaitu tahap persiapan atau penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Akan tetapi, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Nah, kromatin itu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom. Sentrosom ini yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Selanjutnya yaitu tahap profase. Tahap profase ini tahap awal pembelahan sel. Pada tahap profase, sentrosom akan mengalami replikasi yang akan menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom itu akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang arahnya itu letaknya berlawanan. Tahap interfase ini dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu tahap G1, tahap fase S, tahap fase G2. Yang pertama yaitu fase G1 atau disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua yaitu fase S atau disebut juga dengan replikasi atau duplikasi DNA untuk materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan menghasilkan dua salinan DNA. Yang terakhir yaitu fase G2. Fase G2 ini yaitu replikasi DNA sudah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein untuk tahap akhir sebagai persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya yaitu tahap metafase. Pada tahap ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Dan juga pasangan kromatid itu bergerak ke bagian tengah sel dan membentuk lempeng metafase. Inilah gambar proses metafase. Yaitu tahap anafase. Pada tahap akhir anafase, kromosom itu hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan juga sitokinesis itu mulai terjadi. Apa sih sitokinesis itu? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan juga membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari luar menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Selanjutnya kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap telofase. Inilah gambar dari tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang sepindel pun mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Mari kita simak video pembelahan mitosis secara lengkap.
Baik, selanjutnya kita memasuki tahap meiosis. Apa sih meiosis itu? Meiosis yaitu pembelahan sel yang mana akan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom itu setengah dari induknya. Pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Yang pertama kita bahas yaitu pembelahan meiosis 1. Nah, pada pembelahan meiosis 1 ini, nukleus membesar dan menyebabkan penyerapan air dari sitoplasma oleh inti sel itu meningkat. Pada tahap meiosis 1 ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Mari kita memasuki fase yang pertama, yaitu profase 1. Nah, pada profase 1 ini juga dibagi lagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu leptoten, zigoten, pakiten, dan juga diploten diakinesis. Tahap selanjutnya yaitu metafase 1. Pada tahap metafase 1 ini, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindle yang berikatan pada sentromer kromosom. Selanjutnya yaitu anafase 1. Pada tahap anafase 1 ini, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Di setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari kromosom homolog. Selanjutnya yaitu telofase 1. Pada tahap telofase 1 ini terjadi pembentukan inti anak pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Sitokinesis ini yaitu pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut dengan sel anak. Mari kita memasuki pembelahan meiosis yang kedua. Dalam proses meiosis 2 ini terjadi beberapa tahapan, yaitu tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu profase 2. Pada tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan 2 sentriol dan menjadi sentriol baru. Pada setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian nukleolus akan menyap. Kromatin yang ada pada tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Selanjutnya yaitu metafase 2. Pada tahap metafase 2 ini, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer diikat oleh benang spindle yang berasal dari sentriol. Yang ketiga yaitu anafase 2. Pada tahap anafase 2 ini, benang spindle mulai menarik kromosom. Kromosom berpindah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Yang terakhir yaitu telofase 2. Pada tahap telofase 2 ini, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Inilah gambar-gambar dari proses pembelahan meiosis 1 dan juga pembelahan meiosis 2. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari penjelasan pembelahan sel. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.